Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Polda Kalimantan Barat resmi menggelar apel gelar pasukan operasi kewilayahan mandiri dengan Sandi Liong Kapuas 2026 di Mapolda Kalbar, Pontianak. Operasi ini digelar untuk memastikan pengamanan perayaan Imlek 2577 dan Cap Gomeh 2026 di wilayah Kalimantan Barat berjalan aman dan kondusif. Halo Sobat Polri, saat ini saya sedang berada di lapangan Jananuraga Polda Kalbar, di mana pada hari ini, Jumat tanggal 13 Februari 2026, Irwasda Polda Kalbar, Kombes Pol Sigit Jatmiko, SH-SIK, memimpin langsung apel gelar pasukan kepolisian kewilayahan Liong Kapuas 2026 dalam rangka pengamanan Hari Raya Imlek 2577 dan Cap Gomeh 2026 di wilayah hukum Polda Kalbar. Apel dipimpin Irwasda Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Sigit Jatmiko. Operasi Liong Kapuas 2026 akan berlangsung selama 17 hari, mulai 16 Februari hingga 4 Maret 2026, dengan melibatkan sebanyak 700 personil gabungan, terdiri dari 210 personil Satgas Polda dan 490 personil dari jajaran Polres prioritas. Sebanyak 27 pos disiagakan meliputi 23 pos pengamanan, 2 pos pelayanan, dan 2 pos terpadu yang ditempatkan di titik rawan, jalur lalu lintas, serta objek vital. Operasi ini bertujuan mencegah potensi ancaman termasuk provokasi dan penyebaran hoaks bernuansa sara, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Bambang Suwaryono menegaskan komitmen pihaknya untuk menyampaikan informasi secara transparan dan mengajak masyarakat menjaga toleransi. Momentum Imlek dan Cap Gomeh diharapkan menjadi simbol kerukunan yang aman dan damai di Provinsi Kalimantan Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Rusdi melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa. Salam presisi. Pemirsa, dalam rangka Operasi Keselamatan Kapuas 2026, Satlantas Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat melaksanakan ramcek atau pengecekan kelayakan kendaraan, serta pemeriksaan kesehatan pengemudi truk yang melintas di Jalan Protokol Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Sanggau, AKP Bungatri Yulitasari. Berikut informasinya untuk Anda. Satlantas Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat melaksanakan remcek atau pengecekan kendaraan dan pemeriksaan kondisi kesehatan pengemudi truk di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan KH Dewantara, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau pada Kamis 5 Februari 2026. Kegiatan remcek dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Sanggau, AKP Bungatri Yulitasari, sebagai upaya preventif dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Keselamatan Kapuas 2026. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, BNN, K Sanggau, Jasara Harja, serta Sidokes Polres Sanggau sebagai bentuk sinergitas antar instansi untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan. Remcek dilaksanakan dengan memeriksa kelengkapan dan kondisi kendaraan, seperti rem, lampu, ban, surat kendaraan, serta perlengkapan keselamatan. Petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi untuk memastikan kondisi fisik pengemudi dalam keadaan bugar saat berkendara. Remcek merupakan langkah preventif dan edukatif untuk memastikan kendaraan truk yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan kelayakan jalan, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam kegiatan ini, petugas melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kendaraan, diantaranya 10 mobil tangki, 2 unit bus, 8 truk, serta 3 mobil box. Selain remcek, Operasi Keselamatan Kapuas 2026 juga menyasar lingkungan sekolah. Personel Satlantas Polres Sanggau melakukan penertiban knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, serta memanggil orang tua murid untuk membawa knalpot standar sebagai pengganti. Melalui rangkaian operasi keselamatan ini, Satlantas Polres Sanggau berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, demi terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Sanggau. Dari Humas Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa Satuan Lalu Lintas Polres Gayo Luwes bersama POM TNI AD, Samsat, dan Jasa Raharja menggelar operasi keselamatan Seulawah 2026. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah hukum Polres Gayo Luwes. Berikut Bribda Dika melaporkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Kami dari Humas Polres Gayo Luwes melaporkan Satlantas Polres Gayo Luwes sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi safety riding yang dilakukan di pinggir jalan menuju ke Kota Cani. Satuan Lalu Lintas Polres Gayo Luwes Polda Aceh bersama POM TNI Angkatan Darat, Samsat, dan Jasa Raharja menggelar operasi keselamatan Selawah 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di depan pendopo Bupati Gayo Luwes, Kota Blangkejeren pada Rabu 11 Februari 2026. Operasi keselamatan Selawah merupakan bagian dari operasi kepolisian terpusat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah hukum Polres Gayo Luwes. Operasi ini tidak hanya berfokus pada penindakan, namun juga mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat. Petugas gabungan melakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan seperti SIM dan STNK, serta memastikan penggunaan helm berstandar SNI, penggunaan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, dan memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Dalam kegiatan ini, pengendara yang melakukan pelanggaran ringan diberikan teguran secara humanis, disertai edukasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Sinergisitas antara Polri, TNI, Samsat, dan Jasa Raharja menjadi wujud komitmen bersama dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Gayo Luwes. Melalui operasi keselamatan Selawah 2026, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat dan angka kecelakaan lalu lintas khususnya yang berakibat fatal dapat ditekan. Dari tim Humas Polres Gayo Luwes Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, keheningan Bandara Korowai, Batu, Papua Selatan pecah oleh rentetan tembakan. 2 awak pesawat tewas dan badan pesawat kini menampakkan 13 lubang peluru sebagai jejak serangan yang mengguncang rasa aman warga di perbatasan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bribda Josyudika, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam presisi. Keheningan Bandara Korowai Batu, Papua Selatan pecah oleh rentetan tembakan. 2 awak pesawat meninggal dunia dan badan pesawat kini menampakkan 13 lubang peluru sebagai jejak serangan yang mengguncang rasa aman warga di perbatasan. Peristiwa terjadi saat pesawat mendarat dari Tanah Merah dan penumpang bersiap melanjutkan perjalanan ke DKI Yahukimo. Sekitar 20 pelaku bersenjata api dan senjata tajam menyerang, mengejar pilot dan co-pilot, serta memicu kepanikan penumpang yang berlarian menyelamatkan diri. Terkait dengan perkembangan hasil olah TKP yang kemarin sudah kita lakukan di Bandara Korowai Batu. Jadi hasil olah TKP kita dan pengumpulan keterangan dan serta alat bukti yang kita dapat temukan di TKP, kita dapat menyimpulkan bahwasannya badan pesawat itu ada 13 lubang bekas proyektil, ya, bekas peluru, anak peluru. Itu kita simpulkan demikian. Dan dari hasil keterangan saksi, yaitu penumpang yang kemarin berhasil menyelamatkan diri, itu pada saat pesawat mendarat dan menuju mau parkir di apron, setelah menurunkan penumpang yang dari Tanah Merah sini, lalu sementara para penumpang baru akan naik menuju Bandara DKI Yahukimo, disitulah terjadi penyerangan.
pelaku kurang lebih 20 orang menggunakan berbagai senjata baik tajam maupun senjata api. Para penumpang akhirnya kembali lagi meninggalkan pesawat dan lari menyelamatkan diri. Lalu kedua pilot dan co-pilot ini yang dikejar oleh para pelaku dan akhirnya kedua korban ditembak di dekat runway pesawat. Satgas Damai Kartens menurunkan sebanyak 29 personil untuk mengamankan bandara dan memastikan jalur transportasi udara perintis tetap aman. Pengamanan dilakukan secara tentatif dan penyisiran di sekitar lokasi masih berlangsung untuk menangkap pelaku. Di DKI Yahukimo, sopir truk tangki yang menjadi korban penembakan dievakuasi ke Jayapura untuk perawatan. Sementara di Puncak Jaya, seorang warga meninggal dunia akibat luka tembak. Polisi menegaskan kelompok pelaku di tiap wilayah berbeda dan penanganannya dilakukan secara terpisah. Kami sudah menyiagakan pasukan di sini dari Satgas Damai Kartens di Tanah Merah sendiri. Sekaligus memang kemarin kita sudah bertemu dengan aparatur pemerintah daerah, ada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Sekda. Sekaligus kami akan menyiapkan proses pengiriman bantuan sembako karena kami dapat informasi dari Kadistrik yang ada di Korowai. Karena para pedagang, terutama para pedagang ini kan dari pendatang ya, mereka sudah banyak mengungsi ke daerah Mapi dan Senggo, terus juga sudah ada kemarin yang mengungsi ke Sentani Jayapura. Jadi para pedagang dan pekerja dan PNS di sana itu rata-rata yang memang sudah mengungsi. Ada 39 orang yang mengungsi dan di sana kekurangan bahan pokok. Kita sedang menyiapkan kemarin bersama Pak Bupati bagaimana proses pengiriman bahan pokok dari Tanah Merah ini. Sebab satu-satunya jalur yang bisa dilintasi hanya lewat udara. Jalur darat laut sana belum bisa tembus ke lokasi tersebut. Menanggapi isu pergerakan kelompok bersenjata, Satgas Damai Kartens memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda. Kepala Operasi Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani menegaskan bahwa aparat hadir untuk memastikan masyarakat aman, serta setiap aksi kekerasan akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, melaporkan untuk Polri TV.